Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang terik ini, saya akan menceritakan sebuah film hasil adaptasi dari sebuah komik dan anime berjudul Bleach. Bleach sendiri adalah salah satu serial anime favorit saya yang membuat saya termotivasi untuk bangun pagi pada hari Minggu demi bisa menontonnya di channel TV Indosiar ketika masih bersekolah dulu. Karena ini merupakan versi live action, tentu nantinya akan terdapat banyak perbedaan dengan versi animenya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi bahan perbandingan, mengingat bahwa pembuatan versi live action tentu memakan resource yang lebih banyak. Dimulai dari budget, peranan aktor dan aktris, koreografi pertarungan, waktu, setting lokasi, penggunaan CGI beserta animasi, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Bleach live action 2018. All around you. Di sebuah kota bernama Karakura, terdapat seorang pemuda bernama Kurosaki Ichigo. Di mana Ichigo ini mempunyai kemampuan untuk melihat roh atau hantu di sekitarnya. Bahkan, ia juga mampu berinteraksi langsung dengan mereka. Ketika sedang berjalan di kota, Ichigo bertemu dengan 3 orang berandalan yang telah merusak sesajen dari seorang bocah yang telah meninggal dunia. Ichigo yang tidak terima dengan hal itu, langsung menghajar ketiga pria tersebut dan meminta mereka untuk meminta maaf kepada roh anak-anak di tempat itu. Ichigo memiliki seorang ayah bernama Kurosaki Ishin dan 2 orang adik perempuan bernama Karin dan Yuzu. Sementara Masaki sang ibu sudah meninggal dunia ketika melindungi Ichigo sewaktu kecil dulu. Ketika berada di kamar, Ichigo kedatangan sesosok tamu berwujud wanita yang nampaknya bukan seorang manusia. Wanita tersebut mengatakan bahwa ada sesosok makhluk bernama Fishbone yang sedang mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba saja Ichigo diikat dengan mantra pengikat. Lalu, wanita itu memberitahukan bahwa ia adalah seorang dewa kematian atau Shinigami yang bernama Kuchiki Rukia. Tak lama, Ichigo yang mendengar jeritan Yuzu sang adik langsung melepas ikatan tadi dan menuju ke ruang tamu. Sesampainya Ichigo, ia melihat jika Yuzu diculik oleh sesosok seperti monster. Ichigo pun langsung mengejar monster tersebut demi menyelamatkan Yuzu. Sayangnya, Ichigo tidak sanggup untuk melawan makhluk itu. Untung saja, Rukia datang membantu dan Yuzu berhasil diselamatkan. Rukia menjelaskan, sosok tersebut disebut Hollow dan ia menginginkan jiwa Ichigo yang memiliki energi spiritual yang tinggi. Rukia pun bertarung melawan Hollow tersebut. Namun, ia tampak sangat kesulitan karena Hollow tersebut terlalu kuat. Ichigo menanyakan cara lain yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan Hollow itu. Rukia pun memberitahu jika memang ada cara lain untuk mengalahkannya, yakni dengan menusukkan pedang Rukia dan mengubah Ichigo menjadi seorang dewa kematian atau Shinigami. Sebab, hanya seorang Shinigami yang mampu mengalahkan Hollow. Setelah Ichigo memikirkan rencana ini matang-matang dan agar bisa menyelamatkan Yuzu adiknya, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang Shinigami. Ichigo yang mendapatkan kekuatan Shinigami langsung menebas tangan Hollow tersebut hingga putus. Akhirnya Ichigo telah resmi menjadi seorang Shinigami dengan energi spiritual yang tinggi dan pedang Zanpakuto berukuran besar. Yang hebat, Ichigo hanya membutuhkan 1 tebasan saja untuk mengalahkan Hollow tersebut. Kemudian, Ichigo tiba-tiba saja terbangun dari tempat tidur dan berpikir bahwa kejadian yang ia alami tadi hanyalah sebuah mimpi. Akan tetapi, ketika ia turun ke bawah, dinding rumahnya sudah rusak akibat kejadian tadi malam. Keluarga Ichigo lain yang tak bisa melihat roh seperti dirinya mengatakan bahwa ada truk yang menabrak rumah mereka tadi malam. Yuzu juga tidak mengingat apa yang terjadi kepada dirinya. Di sekolah, Ichigo bertemu dengan teman-temannya yang mempertanyakan tentang kejadian di rumahnya yang tadi malam ditabrak sebuah truk. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Rukia datang sebagai murid pindahan baru di kelasnya dan langsung membawa Ichigo ke atap sekolah. Ichigo sangat terkejut begitu mengetahui bahwa kejadian tadi malam bukanlah sebuah mimpi. Kemudian Rukia menjelaskan bahwa ia tidak bisa kembali ke dunia roh atau Soul Society. Sebab
ia telah kehilangan kekuatan Shinigaminya yang secara tidak sengaja masuk ke tubuh Ichigo secara keseluruhan. Karena Rukia membutuhkan kekuatan Shinigaminya untuk kembali, ia memaksa Ichigo untuk memberikan kekuatan Shinigaminya dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan tadi malam, yakni dengan cara menusuk pedang Zanpakuto Ichigo ke tubuhnya. Sayang, hal itu tidak berhasil, dikarenakan energi spiritual atau Reiatsu Ichigo yang saat ini masih terlalu rendah untuk melakukan hal itu. Kemudian, Rukia meminta Ichigo untuk menjadi seorang Shinigami pengganti. Rukia juga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis roh yang ada di dunia. Menurut Rukia, terdapat dua jenis roh. Yang pertama, jenis plus, yaitu jenis roh normal seperti hantu-hantu yang biasa dilihat Ichigo. Sementara yang satunya lagi adalah hollow yang melahap jiwa. Mereka adalah roh yang mati dengan keadaan masih menyimpan dendam. Lalu, disinilah tugas seorang Shinigami, yaitu memandu roh plus ke dunia roh dengan sebuah ritual dan membinasakan hollow dengan Zanpakuto. Zanpakuto sendiri adalah sebutan pedang yang digunakan oleh Shinigami. Demi mengembalikan kekuatan Shinigaminya, Rukia meminta Ichigo untuk melatih fisiknya dan terus membinasakan hollow-hollow yang ada agar Reiatsunya meningkat. Saat kembali pulang, Ichigo terkejut melihat jika di dalam lemari bajunya ada Rukia yang ternyata sudah memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Rukia memaksa agar dirinya bisa tinggal sementara di lemari Ichigo, karena ia belum bisa kembali pulang ke tempat asalnya, yaitu Soul Society. Keesokan harinya, Rukia langsung memaksa Ichigo untuk berlatih. Meskipun Ichigo merasa enggan untuk melakukannya, namun Rukia tetap bersikeras untuk melatih Ichigo. Suatu ketika, Rukia datang ke sebuah rumah milik seseorang bernama Urahara. Ternyata, Urahara adalah seorang mantan Shinigami yang telah diusir dari Soul Society karena suatu hal yang tidak dijelaskan. Urahara sendiri adalah orang yang akan membantu Rukia selama dirinya berada di dunia manusia. Urahara memberitahukan Rukia bahwa ia akan mendapat hukuman mati karena telah memberikan kekuatan Shinigaminya kepada seorang manusia. Di sisi lain, di dunia Soul Society, terlihat dua orang Shinigami yang sedang melakukan perbincangan. Mereka adalah Kuchiki Byakuya dan Abarai Renji. Di sini, Renji diberi tugas oleh Byakuya untuk menemukan keberadaan Rukia. Di suatu malam, tiba-tiba Renji muncul di hadapan Ichigo. Renji yang menemukan Ichigo karena Reiatsu besar miliknya, mulai mempertanyakan tentang keberadaan Rukia. Tetapi Ichigo menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Renji yang tidak menerima alasan itu langsung menyerang Ichigo. Beruntung, Ichigo diselamatkan oleh serangan panah yang tidak diketahui berasal dari mana. Alhasil, Renji pun pergi dengan tangan kosong. Di kamar, Ichigo langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpanya tadi malam dan mempertanyakan alasan kedatangan Rukia sebelumnya. Namun sayang, Rukia tidak mau memberitahukan tentang dirinya kepada Ichigo. Keesokan harinya di sekolah, Ichigo didatangi oleh teman sekelasnya yang bernama Uryu Ishida. Anehnya, Ishida mengatakan bahwa ia tahu jika Ichigo adalah seorang Shinigami. Ichigo yang terkejut akan hal itu bergegas untuk mengajak Ishida ke atap sekolah. Ishida memberitahu bahwa dirinya berasal dari kaum Quincy, sebuah kaum yang di masa lalu pernah dibantai oleh Shinigami. Quincy sendiri memiliki kekuatan spiritual yang mampu membunuh Hollow. Lantas, Ishida menunjukkan kekuatannya kepada Ichigo. Ternyata, panah yang menolong Ichigo tadi malam adalah panah milik Ishida. Ishida bertujuan membasmi para Hollow dan membalaskan dendam kaumnya kepada para Shinigami. Dia pun menantang Ichigo untuk bertarung karena Ichigo adalah seorang Shinigami. Namun Ichigo langsung menolaknya. Karena tidak ada pilihan lain, Ishida mengeluarkan sebuah benda untuk memancing para Hollow muncul agar Ichigo mau menggunakan kekuatan Shinigaminya. Tanpa menunggu lama, beberapa Hollow pun mulai bermunculan di kota tersebut. Ichigo dan Rukia sudah sampai di sebuah taman, bertemu dengan roh yang ketika itu sedang diserang oleh seekor Hollow berbentuk laba-laba. Tak tinggal diam, Ichigo langsung bergegas melawan Hollow tersebut.
saat Ichigo sedang bertarung, tiba-tiba Renji datang dan langsung mengalahkan Hollow tersebut dengan satu serangan saja. Setelah itu, Renji langsung menghajar Ichigo habis-habisan. Ketika Ichigo hendak dibunuh, untung saja ada Rukia yang datang melindunginya. Tak lama, hadir juga Byakuya yang ternyata adalah kakak dari Rukia. Rukia mencoba menjelaskan alasan kenapa ia memberikan kekuatannya kepada Ichigo. Byakuya meminta Rukia untuk merebut kembali kekuatan Shinigaminya agar tindakan yang sudah ia lakukan sebelum ini dapat dimaafkan. Rukia memberitahu jika hal itu dilakukan sekarang, Ichigo akan mati karena Reiatsunya tidak cukup banyak untuk melakukan hal tersebut. Namun, Byakuya tidak peduli akan hal itu. Byakuya memberi waktu sampai bulan purnama kepada Rukia untuk mengembalikan kekuatannya. Lalu, waktu bulan purnama pun tiba. Ichigo mencari Rukia yang ketika itu sudah tidak berada di dalam lemarinya. Lantas, ia datang menemui Ishida dan mempertanyakan di mana letak Soul Society itu. Ichigo berpikir bahwa Rukia mungkin sudah kembali ke tempat asalnya. Sayang, Ishida tidak tahu bagaimana caranya untuk pergi ke Soul Society. Namun, sepengetahuan Ishida, ada seseorang yang mengetahui caranya, yaitu Urahara, seorang Shinigami yang ditemui oleh Rukia sebelum ini. Tanpa menunggu lama, Ichigo langsung bergegas mendatangi Urahara. Urahara memberitahu jika Rukia belum kembali ke Soul Society. Saat ini, ia sedang mendatangi Byakuya sang kakak untuk meminta pengampunan demi melindungi Ichigo. Di sisi lain, Rukia yang gagal mendapatkan kekuatannya kembali ketika bulan purnama diberi kesempatan lagi oleh Byakuya. Byakuya meminta Rukia untuk membunuh Ichigo. Jika Rukia berkenan untuk melakukan hal itu, maka perbuatannya akan dimaafkan. Akan tetapi, Rukia memberi penawaran agar menjadikan Ichigo sebagai umpan untuk memancing kemunculan Grand Fisher Hollow. Rukia juga meminta agar Ichigo tidak dibunuh. Grand Fisher sendiri dikatakan adalah jenis Hollow yang sudah dicari-cari oleh para Shinigami selama 54 tahun. Tak lama berselang, Ichigo berhasil menemui Rukia. Ichigo mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Grand Fisher. Jika ia berhasil mengalahkan Grand Fisher, maka Byakuya harus membebaskan Rukia. Byakuya pun menerima tawaran Ichigo. Demi meningkatkan kekuatan Shinigaminya, Ichigo meminta Rukia untuk melatihnya kembali. Kemudian, latihan Ichigo dan Rukia pun dimulai. Rukia menjelaskan cara untuk mengalahkan Grand Fisher kepada Ichigo, yaitu Ichigo harus menyerang Hollow itu pada bagian dahinya. Anehnya, Rukia memberitahu bahwa Grand Fisher sudah mengincar Ichigo sejak dirinya masih kecil. Grand Fisher ini juga sering muncul menggunakan wujud roh anak kecil. Ichigo yang mendengar hal itu langsung teringat sosok anak kecil yang pernah ia dan ibunya temui sewaktu dulu. Ini berarti di masa lalu, ibu Ichigo telah dibunuh oleh Grand Fisher yang akan mereka hadapi sekarang. Lantas, masalah ini pun juga menjadi masalah personal bagi Ichigo yang ingin membalas kematian sang ibu tercintanya. Di sisi lain, Byakuya merasa tidak yakin jika Ichigo nantinya akan menang. Oleh karenanya, ia memerintahkan Renji untuk mengalahkan Grand Fisher itu serta membunuh Rukia. Dikarenakan menurutnya, Rukia sudah tidak memiliki harapan untuk berubah. Pada malam harinya di kediaman Kurosaki, keluarga Ichigo berencana untuk merayakan hari peringatan kematian ibu mereka esok hari. Ketika di kamar, Ichigo mengatakan jikalau Rukia tidak ingin kembali ke tempat asalnya yakni Soul Society, Rukia bisa tetap tinggal di bumi dan menjadi teman Ichigo. Meskipun Rukia tidak bisa melakukannya, tetapi ia cukup senang dengan perkataan Ichigo itu. Lalu, tibalah hari Ichigo dan keluarganya mengunjungi makam sang ibu. Isshin, ayahnya Ichigo, berjalan lebih dulu menuju pemakaman. Merasa kehausan, Yuzu dan Karin meminta kepada Ichigo untuk membelikan mereka jus.
Pada saat Yuzu dan Karin sedang berjalan menuju makam ibu mereka, tiba-tiba muncul roh anak kecil yang merupakan Grand Fisher yang langsung menangkap kedua adik Ichigo itu. Ichigo dan Rukia yang mengetahui kehadirannya langsung datang dan menolong Karin beserta Yuzu. Tak disangka, dalam pertarungan ini Grand Fisher menggunakan cara licik, di mana ia menggunakan ilusi kepada Ichigo dengan memperlihatkan sosok sang ibu. Tentu, melihat sosok wanita yang paling ia cintai itu membuat Ichigo hanya bisa terdiam dan mematung. Untung saja, dirinya langsung disadarkan oleh Rukia. Ichigo pun merasa begitu marah kepada Grand Fisher karena telah menggunakan wujud ibunya dalam pertarungan mereka. Kemudian, pertarungan antara Ichigo dan Grand Fisher berlanjut ke bagian tengah kota Karakura. Para penduduk kota yang tidak memiliki kemampuan melihat roh seperti Ichigo tentu tidak bisa melihat pertarungan antara dirinya melawan Grand Fisher. Oleh sebab itu, yang mereka lihat saat ini hanyalah sebuah angin puting beliung yang memporak-porandakan seisi kota. Di tengah pertarungan, Ichigo terlempar ke sebuah rumah makan Padang yang berisi teman-teman sekelasnya. Saat sedang diserang, Sado, salah satu teman Ichigo, membantu menahan puing-puing bangunan yang terhempas ke arah mereka. Di sini, entah kenapa, Sado dan salah satu teman Ichigo lain yang bernama Orihime terlihat mampu merasakan kehadiran Ichigo. Mengetahui hal itu, Ichigo langsung meminta kepada Sado untuk menjaga orang-orang yang lain. Kemudian, pertarungan berlanjut kembali ke tengah kota. Di saat Ichigo sedang tersudut, Ishida datang membantunya untuk melawan Grand Fisher. Alasan Ishida membantu Ichigo adalah agar Ichigo bisa tetap hidup dan bisa menantangnya untuk berduel. Ichigo terjebak di dalam sebuah bus yang dikendalikan oleh Grand Fisher. Kemudian Ishida yang mendapatkan kesempatan melesatkan panahnya hingga mengenai bagian mata Grand Fisher. Di saat bersamaan, Ichigo berhasil lepas dari jeratan Grand Fisher dan langsung melompat untuk menebas dahinya. Akhirnya, Grand Fisher berhasil dikalahkan. Di saat keadaan sudah tenang, tiba-tiba saja Ishida ditusuk dari belakang oleh Renji. Byakuya juga datang ke tempat itu dan kembali memerintahkan Rukia untuk membunuh Ichigo. Namun, Rukia tetap menolak melakukan hal tersebut. Byakuya pun lalu meminta Renji untuk membunuh mereka berdua. Kemudian terjadilah pertarungan antara Ichigo melawan Abarai Renji. Walaupun dalam pertarungan ini Ichigo dapat diajar habis-habisan oleh Renji, akan tetapi ia tetap bangkit dan terus melawan. Ketika Renji mengira dirinya berhasil membunuh Ichigo, tiba-tiba saja Ichigo berhasil bangkit dan melawan Renji kembali. Renji pun berhasil dikalahkan dengan tekad luar biasa milik Ichigo sampai membuat Zanpakuto miliknya patah. Renji,
Kemudian giliran Byakuya yang menjadi lawan Ichigo. Tetapi pertarungan ini tampak begitu berat sebelah. Byakuya bahkan mampu menahan serangan Zanpakuto Ichigo hanya dengan jari saja dan lanjut menebas Ichigo hingga terluka parah. Akan tetapi, Ichigo yang keras kepala terus saja mencoba melawan, meski dengan kondisi yang sudah terluka parah. Walaupun Byakuya terus menebas Ichigo, akan tetapi tetap saja Ichigo tidak mau menyerah. Tepat ketika Ichigo hendak ditebas oleh Byakuya, tiba-tiba Rukia datang menendang Ichigo untuk menjauhkannya dari Byakuya. Tak ingin membuat Ichigo terluka lebih jauh, Rukia berlutut dan memohon kepada kakaknya agar kesalahan-kesalahannya dapat diampuni. Melihat keyakinan dan kesungguhan Rukia ini, Byakuya pun berkenan untuk memberi pengampunan kepada Rukia dan mengajaknya untuk kembali ke Soul Society. Kemudian, Rukia mengambil Zanpakuto milik Ichigo dan meminta kepada Ichigo untuk mengembalikan kekuatannya. Rukia juga mengatakan bahwa nantinya Ichigo akan kembali ke kehidupan normalnya. Ichigo akan melupakan segala hal mengenai Rukia, Shinigami, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. 人間界にはもううんざりだ。短気で横着でいい加減で。ルキア。さらばだ、イチゴ。 Lalu, Rukia pun menusukkan pedang Ichigo kepada dirinya sendiri untuk mengembalikan kekuatan Shinigami miliknya. Seusai melakukan hal itu, kekuatan Shinigami Rukia berhasil kembali. Setelah semuanya berakhir, Rukia, Renji, dan Byakuya pergi kembali ke tempat asal mereka, yaitu Soul Society. Di sini, Ichigo kembali merasa dilindungi dan di saat bersamaan kehilangan sosok yang penting. Di mana sewaktu dulu, nyawanya diselamatkan oleh sang ibu dari serangan Hollow. Dan kali ini, ia diselamatkan oleh Rukia. Seperti yang diberitahu oleh Rukia sebelumnya, bahwa setelah kekuatan Shinigami Rukia kembali, kehidupan Ichigo akan kembali seperti semula. Namun meski begitu, Ichigo sendiri merasa seperti mengalami mimpi yang sangat panjang, karena ingatannya tentang Rukia dan Shinigami selama ini telah menghilang dari memorinya. Lalu, film pun berakhir. Terasa sekali dari plot cerita pada Bleach live action ini, menurut saya pribadi, sepertinya pihak studio lebih memilih untuk menjadikan film ini langsung sebagai prequel daripada membuatnya bisa berdiri sendiri. Film ini terasa hanya seperti pengenalan dari sebuah universe yang hendak ditawarkan sang pembuat filmnya. Mudah-mudahan saja, kelanjutan dari Bleach live action ini segera dirilis dengan plot cerita yang lebih solid, musuh yang lebih berkarakter sekaligus berkesan, animasi CGI yang lebih baik, dan juga harus mempertahankan sosok Rukia yang kaku, tidak fleksibel, namun terasa lucu dan menggemaskan di saat yang bersamaan. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.